Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Tika dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Kita hari ini akan membahas tentang fungsi kuadrat ya, dan aplikasinya dalam ekonomi. Nah, karena fungsi kuadrat ini sangat cukup panjang gitu ya pembahasannya, maka untuk yang membahas aplikasinya akan kita bagi dua videonya. Pertama ini kita akan membahas dulu tentang khusus tentang fungsi kuadrat, tentang cara menggambar grafik fungsi kuadrat, serta bagaimana mencari akar-akar persamaan fungsi kuadrat itu ya, yang sering nanti akan dipakai dalam aplikasinya dalam ekonomi gitu ya. Nah, pemahaman akan fungsi-fungsi kuadrat atau fungsi nonlinier ya dalam mempelajari ilmu ekonomi itu tidak kalah pentingnya dengan pemahaman akan fungsi linier ya. Meskipun banyak hubungan antar variabel ekonomi itu dapat diterangkan dengan model linier, namun tidak sedikit pula yang lebih realistik atau rasional itu ditelaah dengan model yang non-linier. Nah, bahkan sebagian dari model ekonomi linear yang sudah kita pelajari itu sesungguhnya merupakan penyederhanaan dari hubungan-hubungan yang non-linier. Nah, ada beberapa fungsi non-linier. Salah satunya adalah fungsi kuadrat parabolik ya. Jadi fungsinya fungsi kuadrat, nanti grafiknya berbentuk parabola ya. Nah, ini definisinya. Di sini fungsi kuadrat adalah pemetaan dari himpunan bilangan nyata R ke dirinya sendiri yang dinyatakan dengan fx atau fungsi kuadrat x adalah y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dengan a, b, c adalah bilangan real dan a tidak sama dengan 0 ya. Kita lihat persamaan umumnya adalah y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini adalah bentuk fungsi kuadrat di mana a ini adalah koefisien untuk variabel x kuadratnya, b koefisien untuk x, dan c adalah konstanta. Yang ini adalah koefisien ya. Koefisien a dan b gitu ya. Variabelnya tetap variabelnya x gitu ya. Satunya variabelnya x kuadrat tapi sama-sama x. Nah, variabelnya ada y dan x. Ya, ini dua variabel. Gitu. Nah, sesungguhnya persamaan kuadrat ini adalah perkalian dari dua persamaan linier. Gitu. Dulu kita belajar bahwa persamaan linearnya itu misalnya gini, y sama dengan x plus 2, ya kan? Ini persamaan linear yang sudah kita pelajari yang kemarin ya, untuk mencari model ekonomi keseimbangan pasar dan lain-lain. Nah, ini misalnya ada satu lagi persamaan linear sama dengan y x min 3 misalnya gitu. Nah, kalau kita kalikan itu akan menjadi persamaan kuadrat. Coba kita kalikan. X plus 2 dikali X min 3 ini adalah sama dengan X kuadrat, ya kan? Ini X kali ini. Kemudian yang kedua, X kalikan dengan yang ini. Jadi, X kali min 3 min 3X. Berikutnya kita kalikan yang mana? Berikutnya kita kalikan yang 2 ini dengan
2 kali X, ya kan? Berarti kita tambahkan plus 2X. Satu lagi, 2 dikali min 3. 2 kali min 3 min 6. Nah, maka kita sederhanakan ini yang variabelnya sama X, ya. Berarti ini hasilnya sama dengan X kuadrat min 3X tambah 2X, jadi min 1X, atau kita tulis langsung min X, min 6. Nah, jadi ini adalah menjadi persamaan kuadrat, ya kan? Dua persamaan linear yang dikalikan menjadi satu persamaan kuadrat. X kuadrat min X min 6. Di mana ini Y sama dengan ini, ya kan? Di mana A-nya berapa di sini? A-nya sama dengan 1. B-nya sama dengan min 1. Nah, C-nya sama dengan min 6. Tuh. Ya. Lanjut. Ini adalah sekilas tentang fungsi kuadrat. Kemudian kita juga harus mengetahui tentang grafiknya secara simpel, ya. Jadi saya tidak akan menerangkan grafik yang secara detail gitu, ya. Tapi untuk aplikasi dalam ekonomi, teman-teman harus mengenal grafiknya itu secara simpel saja, ya. Nah, ini ada ciri-ciri grafiknya berdasarkan nilai A dan nilai D-nya atau diskriminan, ya. Ini grafiknya seperti ini. Bila nilai A-nya sama dengan positif, ya, lebih dari 0, maka grafik atau parabola terbuka ke atas. Jadi seperti ini, ya. Misalnya ada Y sama dengan 2X kuadrat plus 2 min 5. Nah, maka ini A-nya positif, kan? A-nya positif 2. Maka kita bisa tebak bahwa jika A positif, itu parabola akan terbuka ke atas, gitu. Seperti ini, ya. Nah, nanti ada pembatasannya di nilai diskriminannya. Tapi kita bahas satu-satu dulu, ya. Nah, yang kedua, bila nilai A-nya negatif, misalnya Y sama dengan min 2X kuadrat plus 2 min 5, maka si grafiknya akan terbuka ke bawah, gitu, ya. Yang di sini dia punya titik ekstrim minimum atau Y min. Nah, ini, ya. Kemudian fungsi kuadrat yang memiliki nilai ekstrim maksimum itu ini. Yang A-nya kurang dari 0, dia memiliki fungsi dia memiliki Y maksimum di sini, ya. Tuh. Nah, untuk penentu grafik yang kedua, saya tulis sini, ya. Ini tadi yang ke bawah, ke atas. Sorry, ke bawah, ya. Ini Y max. Oke. Untuk berikutnya yang menjadi penentunya adalah nilai D, diskriminan, ya. Kita pelajari dulu D-nya itu seperti apa. D itu ada rumusnya. D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, B-nya dari nilai-nilai ini. A, B, C. Tuh. Ya. Di sini, kalau kita ambil contoh yang ini, A-nya sama dengan 2. B-nya sama dengan 2. C-nya sama dengan min 5. Ini, ya. Maka kalau kita mau mencari D-nya, masukkan rumus ini. B kuadrat min 4AC. B kuadratnya ini, kan? Berarti 2 kuadrat min 4 dikali nilai A-nya 2 dikali C-nya min 5. Ini sama dengan 4 min 4 kali 2 kali min 5. 8 kali min 5 berarti sama dengan min 40. Maka ini nilai D-nya adalah nilai D-nya adalah 4 plus 40.
40, ya kan? 4 ditambah 40 sama dengan 44. Kita dapat nilai D-nya. Nah, di sini aturannya, jika D lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Gitu ya. Ini keterangannya untuk D lebih dari 0, maka dia akan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Jadi dia bisa di sini, kan ini di sumbu X ya, memotong. Atau dia bisa seperti ini kan, kalau tergantung nilai A-nya. Kalau A-nya positif, maka dia di sini. Ya, dia terbuka ke atas. Kalau A-nya negatif, maka dia di sini. Terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Nah, untuk D sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X di sebuah titik, katanya gitu ya. Jadi, bila A lebih dari 0 dan D sama dengan 0, maka dia akan ke atas dan menyinggung satu titik di sini. Di sumbu X. Dia menyinggung ya. Nah, kalau misalnya D sama dengan 0, tapi A-nya negatif, maka dia akan di sini. Nah, dia menyinggung satu titik di X. Berikutnya, bila A lebih dari 0, gitu ya, tapi D kurang dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu dan tidak menyinggung sumbu X, gitu ya. Jadi dia akan mengambang di sini. Ini jika A-nya positif. Kalau A-nya negatif, maka dia di sini, gitu ya. Atau bisa juga di bawahnya ya. Gitu ya. Jadi ini trik-trik mencari cara menggambar grafik secara simpel. Di sini ada udah diterangkan ya di sini. Nah, ini ada apa namanya? Penjelasan singkatnya yang lebih teratur. Oke. Jadi seperti yang tadi yang saya terangkan ya. Ini yang pertama kemungkinan jika A lebih dari 0, A lebih dari 0. Ini ya, A lebih dari 0 dan D lebih dari 0 ya. Maka bagaimana? Berarti A lebih dari 0 positif, grafik terbuka ke atas kan. D lebih dari 0, maka dia akan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Berarti kedudukannya seperti ini gitu. Ya. Berikutnya A lebih dari 0, D sama dengan 0. Dia menyinggung di satu titik persis di X. Nah, demikian seterusnya. Sudah saya terangkan tadi ya. Baik, lanjut ke kita latihan ya. Satu aja yang di nomor 1 nih ya. Gambarkan fungsi kuadrat di bawah ini ya secara simpel. Nah, kita ambil persamaan yang pertama, Y sama dengan min X kuadrat plus 5X min 4. Oke. Maka sekarang kita cari apa dulu? Kita cari nilai A dan nilai D-nya, ya kan? Tuh, kayak tadi. Karena yang bisa menggambarkan itu secara simpelnya itu adalah nilai A dan nilai D. Nilai A-nya sudah ketahuan ya. Ini min 1. Gitu ya. Berarti parabola terbuka ke atas atau ke bawah? Dia pasti ke bawah. Dia ada titik maksimumnya ya. Tadi kalau minus ya. Nah, sekarang untuk mencari D-nya, maka kita cari D-nya dengan rumus B kuadrat min 4AC. Gampang kan? Masukkan rumusnya ke sini, angkanya ke sini ya. B berarti sama dengan B kuadrat. B-nya nilai B-nya mana? Oke, dari sini kita cari dulu deh satu-satu ya. A-nya sama dengan min 1, B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan min 4. Gitu ya. Nah, maka kita masukkan angka-angka ini ke rumus ini.
B kuadratnya berarti 5 kuadrat min 4, ini kan rumus ya, dikali A-nya berapa? Min 1, C-nya berapa? Min 4. Min 4. Tuh. Ya, berarti nanti kita kurung dulu nih, kurung besar di sini ya. Sama dengan 25 dikurang, gitu kan. Cari yang angka dikurung besar ini. 4 kali min 1, min 4. Min 4 kali min 4 plus 16. Nah, berarti 25 min plus 16 sama dengan 9. Ya, jadi nilai D-nya adalah sama dengan 9. D-nya ini berarti positif atau negatif? D-nya adalah positif atau lebih dari 0. Maka grafiknya kita udah tahu nih. A-nya kurang dari 0, D-nya lebih dari 0. Dari sini nih. A-nya ya. Bagaimana gambar grafiknya? Berarti A kurang dari 0, A-nya menangkup ke bawah kan? D lebih dari 0, dia memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Kita lihat tadi yang tadi ya. Nah, kasusnya berarti dia A kurang dari 0, yang ini ya. D lebih dari 0, berarti grafiknya yang ini. Jadi, dia menangkup dan memotong 2 titik di sumbu X. Nah, seperti itu. Ini adalah cara menggambar grafik secara simple gitu ya. Nanti kita tahu grafik seperti ini. Nanti kita juga bisa mencari sumbu simetrinya nih di sini. Titik tengahnya ini yang penting. Berikutnya ya, nanti ada kita bisa tahu di pembahasan berikutnya. Oke, sekarang sebentar. Lebih baik sekarang aja ya. Kita cari ini sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya biar kita tahu nih di mana dia titik ya. Rumusnya adalah seperti ini. Sumbu simetri itu X sama dengan min B per 2A. Nih. Nah, sama B-nya itu masih dari sini juga nih. Yang kita ambil ya. B dan A-nya. Maka X sama dengan min B-nya 5 dibagi dengan 2 kali A. 2 dikali min 1. Ya kan? Berarti X sama dengan min 5 per min 2. Ya, di sini maaf. Di sini X sama dengan min 5 per min 2 sama dengan 2,5. Maka di sini nanti sumbu simetri itu di X sama dengan 2,5. Tuh. Jadi nanti kita teman-teman tahu ya sumbu simetrinya, titik tengah parabolanya, bisa deh menggambar dengan menggambar grafik secara sederhana ya. Oke, ini diingat-ingat ya. Rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC, kemudian sumbu simetri X, dan yang menentukan tadi nilai A-nya. Berikutnya adalah mencari akar-akar persamaan kuadrat ya. Ini juga penting, akan dipakai dalam aplikasi persamaan kuadrat dalam ekonomi ya.
ada dua metode yang kita pakai, yaitu pertama faktorisasi dan atau menggunakan ini, rumus akar persamaan kuadrat, ya. Kalau untuk yang faktorisasi, dia persamaan kuadratnya harus mengandung faktor yang bulat, gitu. Faktornya bilangan bulat, gitu. Kalau untuk rumus yang ABC ini bebas, gitu ya. Jadi pada saat sulit dicari dengan faktorisasi, maka carilah akar persamaan kuadratnya dengan cara rumus ini, karena rumus ini sudah baku ya, X1, X2-nya bisa langsung dicari. Nah, untuk yang mudah kita bisa pakai cara faktorisasi, ya. Caranya adalah seperti ini. Kita tahu bahwa tadi persamaan kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ini adalah merupakan perkalian dari dua persamaan linier, ya. Ini X plus A, misalnya X plus huruf lain ya, biar membedakan. M dan X plus N itu faktornya, ya. Nah, kita langsung ke contoh, misalnya seperti ini. Untuk persamaan kuadrat X, ya, kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Ya, ini akar-akar persamaan kuadratnya bisa kita cari dengan faktorisasi, karena kita akan mencari ini ya, bilangan yang jika ditambahkan itu sama dengan 5 dan jika dikalikan itu sama dengan 6. Ya, jadi seperti ini. X1 dikali X2 itu sama dengan 6. X1 ditambah X2 itu sama dengan 5. Gitu. Jadi ya syaratnya seperti itu ya, harus bisa difaktorkan. Nah, kita cari yang ini dulu. X1 dikali X2 sama dengan 6, itu kan ada kemungkinannya 6 kali 1 atau 3 kali 2, atau sebaliknya ya, 6 kali 1 atau 1 kali 6, 3 kali 2 atau 2 kali 3. Maka kita cari ini. Ini sama-sama 6. Nah, tapi mana yang ditambahkan itu sama dengan 5? Coba kita cari. 6 tambah 1 itu 7. 3 ditambah 2 itu sama dengan 5. Maka yang memenuhi syarat adalah 3 kali 2 ini. Ya kan? Ini ya. Jadi 3 kali 2 itu sama dengan 6. Ya kan? 3 tambah 2 sama dengan 5. Maka cocok untuk ini dan ini. Ya. Kita hapus dulu. Oke, jadi kita sudah menemukan faktornya ya, yaitu 3 dan 2. Kita tulis di sini. X ditambah titik-titik, kan? X, karena ini dua-duanya tambah ya, tambah titik-titik, itu sama dengan 0. Tadi kita menemukan faktornya. Yang bisa dikalikan sama dengan 6 dan ditambahkan sama dengan 5, maka X sama dengan tadi 3 dan satu lagi X sama dengan 2 tadi ya, sama dengan 0. Nih, sekarang kita coba buktikan betul nggak kalau kita kalikan ini sama dengan ini. Ya, ini kan ini kali ini dan ini kali ini, lalu ini kali ini dan ini kali ini. Itu caranya. Maka dia sama dengan X, yang ini kali ini, X kuadrat. Ini kali 2 ditambah 2X. 3 kali X ditambah 3X. 3 kali 2 sama dengan 6. Sama dengan 0. Dan ini kita tambahkan nih. X kuadrat. 2X tambah 3X. Tambah 5X. Tambah ini 6.
sama dengan 0. Sama kan? X kuadrat. Ini X kuadrat maksudnya ya. X kuadrat tambah 5X tambah 6. Ya, sama. Berarti betul. Faktor-faktornya adalah X plus 3 kali X plus 2 sama dengan 0. Nah, untuk mencari akar-akar persamaan kuadratnya, maka carilah salah satu ya yang bisa membuat persamaan ini sama dengan 0. Maka kita harus mengenolkan salah satu gitu ya. Yang ini misalnya kita akan nolkan, maka X-nya harus kita ubah menjadi min 3 agar jadi 0 kan. 0 dikali berapapun maka dia sama dengan 0. Maka di sini X-nya sama dengan min 3. Satu lagi, berapa yang akan menjadikan ruas ini sama dengan 0? Itu adalah min 2 ya kan. Karena min 2 ditambah 2 sama dengan 0. 0 dikali berapapun di sini, maka dia akan jadi 0. Ya, jadi akar persamaan kuadrat yang satunya adalah X sama dengan min 2. Ya. Jadi di sini akar-akar persamaan kuadratnya kita memperoleh min 3 dan min 2. Itu. Nah, itu dengan cara faktorisasi. Satu lagi yang akan saya terangkan adalah dengan cara persamaan kuadrat. Nah, untuk persamaan kuadrat ini sebetulnya lebih mudah gitu ya. Jadi berapapun angkanya, langsung masukkan, dia akan dapat. Kita ambil contoh yang sama yang tadi ya. Tadi adalah persamaannya X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Kita mau mencari X1 dan X2-nya sama enggak? Sama yang kita cari di factory yang ini ya, yang metode faktorisasi. Oke, berarti kita menentukan ABC-nya dulu nih sebelum kita masukkan ke rumus ya. A-nya sama dengan berapa? A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan 6. Ya, ini A1, B5, C6. Oke, maka kita langsung masukkan rumus ini. X1, ya, yang rumus ini nih. Kita ulang rumusnya. Rumus ini kalau bisa teman-teman hafal ya. X1,2. Maksudnya ini X1 dan X2-nya sama dengan min B plus minus. Jadi kita mengerjakannya dua kali. Yang satu plus, yang satu minus ya. Akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Ya. Maka, kita lihat di sini ya. Kita cari X1 dulu. X1. Ya. X1 berarti yang positif dulu ininya nih. Ya. X1 sama dengan min B, berarti min 5. Min 5 plus, ya kan? Karena kita cari yang pertama dulu nih. Ini jadi, ini untuk mencari X1 dan X2-nya ya. Ditambah akar dari B kuadrat, B kuadratnya ini. 5 kuadrat. Min 4 kali A-nya 1, C-nya 6. Gitu. Ya, dibagi 2A. Atau, langsung aja ya. 2 kali 1. 2 kali 1. Berarti sama dengan min 5 ditambah ya akar dari 5 kuadrat. Di sini 25 min 4 kali 1 kali 6 min 10. Ini B kuadrat, betul ya. Min 10
dibagi 2 kali 1, 2. Ya. Nah, berarti terus 4A. Sorry ya. 4 kali AC ini bukan 10, tapi 4 kali 1 kali 6 itu 24 ya kan? Sorry. Nah, 4 kali 1 kali 6 itu 24. Nah, ya, jadi ini sama dengan min 5 ditambah 25 kali 24, kurang 24, ini sama dengan akar dari 1 ya, dibagi 2. Min 5 ditambah akar dari 1 berapa? 1. Ini sama dengan dibagi 2. Sama dengan min 4 per 2. Sama dengan min 2. Oke. Berarti X1-nya sama dengan min 2. Kita cari yang X2-nya ya. X2 sama dengan, sama rumusnya tadi, min B. Nah, tapi untuk X2-nya kita pakai yang min. Tadi kan pakai yang positif ya. Akar dari 4, B kuadrat min 4AC per 2A. Ya. Jadi X2-nya sama dengan min B tadi berapa? Kita tulis dulu deh persamaan kuadratnya tadi ya. X kuadrat min 5X plus 6. Ya. Kita tulis di sini. A-nya sama dengan 1 ya. Kan persamaannya tadi X kuadrat plus 5X plus 6. Maka A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan 6. Nah, ini masukkan ke rumus min 5 min akar dari B kuadrat tadi 5 kuadrat min 4 kali A 1 ya kali 6 per 2 kali 1. Maka ini sama dengan min 5 min. Tadi sama akar dari 5 kuadrat 25 min 24 ya kan? Per 2 sama dengan min 5 min 1 ya kan? Per 2 sama dengan min 5 ditambah min 1 kan? Min 5 kurang 1 itu sama dengan min 6 per 2 sama dengan min 3. Nah, maka kalau kita lihat tadi, ini X2-nya kan? X2. Dari rumus ABC, kita menemukan faktor dari persamaan kuadrat atau akar-akar persamaan kuadratnya adalah X1 sama dengan min 2, X2 sama dengan min 3. Kita cek ya. Tadi untuk yang pakai faktorisasi sama ya. X1 sama dengan min 3, X2 sama dengan min 2. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak mau repot cari faktorisasi, bisa pakai rumus ABC ini. Ya. Oke, mungkin itu untuk persamaan kuadrat. Yang penting dicari adalah tadi cara menggambar grafik secara simpel dan akar-akar dari persamaan kuadrat. Nanti untuk aplikasinya lanjut ke video selanjutnya.
ya. Semoga manfaat. Saya akhiri dulu. Sampai ketemu di video yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.